Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bunda Guru TV. Belajar itu bermain, bermain itu ya belajar. Baiklah, pada kesempatan video kali ini Bunda Guru akan membahas tentang tips dan trik sukses hadapi perkuliahan PPG. Nah, tips dan trik untuk menghadapi kuliah PPG ini tidak terlepas dari PPG Daljab maupun PPG Prajab. Ini hampir-hampir sama. Jadi tips triknya itu apa-apa yang dibutuhkan, apa-apa yang perlu dipersiapkan itu hampir sama seperti itu ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa poin penting yang akan kita bahas untuk demi kelancaran dan kenyamanan teman-teman ketika akan mengikuti kuliah PPG seperti itu ya. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan dan apa saja yang harus dilakukan agar semuanya berjalan lancar, sukses tanpa stres. Nah, tapi sebelumnya bagi teman-teman yang baru kenal dengan Bunda Guru, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan info-info terupdate dari Bunda Guru yang insya Allah info-infonya bermanfaat. Nah, langsung saja tidak perlu berlama-lama. Ini dia, kita bahas satu-satu. Tips sukses yang pertama yaitu menjaga kesehatan. Nah, dalam hal menjaga kesehatan ini ada dua teman-teman, yaitu yang pertama kesehatan mental. Ini yang pertama dan yang utama. Kenapa? Karena di dalam mengikuti perkuliahan PPG baik Daljab maupun Prajab, teman-teman harus persiapkan itu kesehatan mental, kesehatan jiwa. Yang paling utama teman-teman harus luruskan kembali niat untuk apa sih sebenarnya tujuan mengikuti kuliah PPG tersebut. Nah, di situ teman-teman kenapa harus memantapkan niat dan meluruskan niat? Karena dalam perkuliahan PPG ini kita ketahui bersama bahwasanya kegiatan dan juga tugas-tugasnya ini sangat banyak, padat, dan ibaratnya padat merayap seperti itu ya teman-teman. Jadi tanpa kesehatan mental yang kuat dan juga tanpa niatan yang lurus, teman-teman bakal oleng di sana seperti itu. Nah, yang kedua yaitu kesehatan fisik, di mana teman-teman ini perlu menjaga banyak hal untuk menjaga kesehatan fisik. Di antaranya teman-teman harus jaga pola makan, jangan di skip itu sarapan, itu jangan sampai, apalagi bagi teman-teman yang punya asam lambung ini ya, jangan sampai skip sarapan. Karena apa? Berdasarkan pengalaman perkuliahan PPG Prajabatan gelombang 1 2002 Bunda Guru kemarin, ketika teman-teman itu tidak sarapan atau skip sarapan, teman-teman akan kacau sendiri. Dimana perkuliahan itu benar-benar padat dari pagi sampai sore, itu benar-benar full ya teman-teman. Untuk waktu istirahatnya pun hanya sebentar seperti itu. Nah, jadi jangan pernah skip sarapan. Pola makan juga harus dijaga. Ketika teman-teman sudah waktunya makan, langsung makan. Pilih makan makanan yang sehat dan bergizi. Usahakan kalau bisa 4 sehat 5 sempurna, itu lebih bagus. Oke teman-teman. Yang selanjutnya juga teman-teman jaga pola tidur. Nah, teman-teman juga harus jaga itu istirahat. Meskipun tugas-tugas di PPG itu ketika mengerjakan LMS, terus nanti juga ada PPL yang Prajab ya. Bagi yang Prajab ada PPL. Itu PPL dimulai dari semester 1 itu sudah sangat menguras tenaga. Setelah dalam 1 minggu itu ada PPL dibarengi juga perkuliahan di kampus. Nah, itu sudah sangat warawiri dan sangat menguras tenaga. Belum lagi mengerjakan tugas yang besok harus dipresentasikan seperti itu terus. Itu tidak ada jedanya seperti itu ya. Jadi pola istirahatnya teman-teman harus terjaga. Waktunya istirahat, silahkan teman-teman istirahat. Waktunya bangun, waktunya untuk belajar, waktunya untuk mengerjakan tugas, silahkan kerjakan tugas dengan maksimal seperti itu. Kemudian juga teman-teman juga
Kalau bisa sempatkan waktu untuk olahraga. Nah, ini kemarin, teman-teman harus menjaga kebugaran tubuh seperti itu ya. Ketika teman-teman tubuhnya itu bugar dan sehat, fit seperti itu, insya Allah akan dapat mengikuti perkuliahan, tanpa ada kendala seperti itu. Nah, ketika teman-teman nanti bagi yang, ini entah prajab atau daljab sama aja nih. Contohnya daljab ini ya, kalau daljab kan perkuliahannya secara daring. Jadi ketika teman-teman itu tertinggal 1 hari saja, sama saja sih sama prajab. Tinggal 1 hari saja, teman-teman akan ketinggalan banyak materi. Nah, seperti itu. Jadi kesehatan, kebugaran tubuh harus tetap dijaga, selalu fit seperti itu. Nah, jangan lupa juga ditambah vitamin atau suplemen-suplemen agar kebutuhan vitamin dalam tubuhnya terjaga seperti itu ya. Nah, pintar-pintarlah teman-teman itu menjaga kesehatan tubuh. Itu apa yang dibutuhkan tubuh tuh, alarm tubuh ketika sudah berbunyi itu silahkan teman-teman jaga seperti itu ya. Yang kedua yaitu peralatan yang dibutuhkan. Peralatan yang dibutuhkan terutama dan paling utama yaitu pasti sudah ada laptop. Nah, laptop ini sangat akan digunakan ketika mengikuti perkuliahan, karena sudah jelaslah perkuliahan itu apa yang dilakukan, pasti sudah mengerjakan tugas, presentasi dan lain sebagainya. Laptop itu akan sangat dibutuhkan seperti itu ya. Terus yang kedua, di kuliah prajabatan maupun dalam jabatan itu membutuhkan kamera. Nah, kamera di sini opsional sih. Ketika teman-teman memang tidak ada kamera, tidak punya kamera, bisa pinjam atau pun menggunakan kamera handphone juga tidak apa-apa. Nah, ini kamera ini fungsinya buat apa? Di sana kamera akan digunakan untuk membuat rekaman ketika kita melakukan pembelajaran di sekolah PPL kita, atau kalau di dalam jabatan di sekolah tempat mengajarnya. Nah, jadi tetap membuat video pembelajaran yang kemudian diupload di LMS, mau prajab maupun daljab sama saja, semuanya membutuhkan kamera. Nah, ketika teman-teman akan menggunakan kamera handphone, pastikan memorinya cukup seperti itu ya. Ketika handphonenya memorinya dirasa kurang, jadi teman-teman bisa menggunakan atau belilah yang lebih murah seperti itu ya. Kalau beli memori ya itu jadi agar aman seperti itu ya, karena seperti pengalaman Bunda Guru kemarin, menggunakan handphone tapi memorinya kurang, jadi sempat terkendala kemarin di awal semester 1 itu ya, perkuliahan awal. Jadi agak kaget karena membuat video pembelajaran terus peralatannya kurang siap, jadi agak grubyukan kemarin seperti itu ya. Nah, selanjutnya juga internet. Nah, internet di sini sangat-sangat dibutuhkan, apalagi bagi yang daljab. Yang daljab itu perkuliahannya itu secara daring ya, jadi menggunakan Zoom atau Jimit, otomatis internet itu sangat dibutuhkan. Jadi usahakan memiliki jaringan internet atau wifi atau paket internet full seperti itu ya. Jangan sampai ketika internetnya bermasalah nanti teman-teman akan terpental dari Zoom sehingga mengakibatkan perkuliahannya jadi terhambat, ketinggal materi. Itu jangan sampai. Jadi pastikan memiliki internet yang stabil. Selanjutnya yang keempat adalah teman-teman wajib mengasah skill IT teman-teman. Wah, kenapa ya? Ini skill IT perlu diasah. Nah, di sini di dalam perkuliahan PPG ini sangat-sangat membutuhkan skill IT teman-teman, dimana di dalam perkuliahan itu bahkan dikatakan bisa setiap hari melakukan presentasi. Kalau untuk membuat PPT itu sudah sangat biasa ya teman-teman ya. Di kuliah S1 pun juga biasa membuat PPT. Nah, untuk PPG ini teman-teman skill IT-nya ditambah lagi untuk dapat membuat sebuah desain
desainnya juga untuk saat sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi yang mudah digunakan seperti Canva. Nah teman-teman ini silahkan ditambah pengetahuannya, ditambah skillnya untuk mempelajari lagi bagaimana penggunaan Canva, karena di dalam perkuliahan PPG ini tidak hanya membuat PPT, seperti apa ya, membuat desain, terus membuat seperti mind mapping dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat banyak dalam tugas-tugasnya seperti itu, yang kemudian nanti akan diupload di LMS ataupun di sosial media teman-teman. Nah itu yang pertama ada Canva atau membuat PowerPoint ya. Terus selanjutnya teman-teman skill editing video. Nah editing video, sebelum editing video teman-teman juga harus juga mengasah skill shoot video ya, karena sebelumnya kan memang teman-teman harus mengambil video di tempat teman-teman mengajar seperti itu ya, bagaimana angle-nya, terus posisinya kamera ada di mana, pengambilan gambarnya di mana, itu teman-teman harus asah skill skill pengambilan video seperti itu. Nah setelah pengambilan video, teman-teman asah juga skill untuk editing video. Nah di sini teman-teman untuk mengedit video ini dapat menggunakan aplikasi seperti Filmora atau Adobe Reader, atau juga menggunakan CapCut ya. CapCut itu bisa di handphone, Filmora juga ada yang by phone juga ada. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri lebih suka menggunakan ini sih, apa namanya, laptop, karena lebih lebar gitu ya. Kalau pakai handphone bisa sih, cuman kan karena memori handphone dan spek handphone juga diperlukan untuk mengedit video di dalamnya seperti itu ya. Karena video yang dibutuhkan untuk diupload itu harus diedit, beberapa spek yang dibutuhkan tuh harus dimasukkan juga. Terus nanti videonya juga kalau yang dajab itu sekitar yang dibutuhkan sekitar 15 menit saja seperti itu. Jadi editing video di sini skillnya perlu diasah seperti itu ya teman-teman. Nah selanjutnya juga teman-teman silahkan mengatur kerjasama dengan teman kelompok ataupun dengan teman kelompok yang lebih besar seperti itu ya. Nah silahkan perbanyak grup di Telegram ataupun di WhatsApp. Nah mengapa? Karena dengan teman-teman mengikuti grup ini, teman-teman bisa ikut update perkembangan ataupun informasi-informasi seputar PPG. Jadi tidak akan ketinggalan informasi, tidak akan ketinggalan apa-apa, spek-spek apa yang harus segera dilakukan seperti itu ya teman-teman. Nah di sini kerjasama di sini untuk dalam kelompok kecil juga sangat dibutuhkan demi kewarasan teman-teman. Karena apa? Dalam mengerjakan tugas di LMS ini, ketika teman-teman hanya fokus pada diri sendiri dan tidak melakukan kerjasama ataupun kolaborasi dengan teman-teman, saya pastikan teman-teman akan chaos. Kenapa? Karena tugas-tugas di LMS itu memang sangat banyak, padat, dan juga merayap seperti itu ya. Jadi silahkan teman-teman lakukan kerjasama, lakukan kolaborasi dengan teman-teman kelompok yang ada di kelas. Nah biasanya berdasarkan pengalaman saya sendiri aja ya, kita bakal menemukan circle kita di dalam kelas, akan menemukan teman dekat di dalam kelas, sehingga itu akan sangat-sangat membantu dalam proses perkuliahan kita. Nah seperti itu. Jangan malu bertanya, meskipun di dalam kelas itu mungkin perbedaan umur itu terdapat di sana, tapi meskipun kita umurnya lebih tua ataupun lebih muda, itu tidak menghalangi kita untuk takut bertanya, malu bertanya. Karena seperti pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Ketika teman-teman malu bertanya kepada teman yang ada di kelas, akan sesat di perkuliahan PPG. Catat itu. Selanjutnya adalah minta doa restu. Nah doa restu ini adalah
dukungan atau support system dari lingkungan terdekat kita. Misalkan yang sudah punya suami atau sudah punya istri, silahkan minta doa restu ke suami atau istri. Nah, yang belum punya suami atau istri, silahkan yang jelas minta doa restu kepada orang tua. Karena dengan dukungannya atau support system di lingkungan terdekat kita itu sangat-sangat membantu. Seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti pengalaman Bunda Guru kemarin, tanpa adanya support system terdekat, sudah bakal tidak akan dapat mengejar perkuliahan ya, karena benar-benar entah itu kesibukan di rumah, entah itu tugas yang belum selesai, entah itu perkuliahan, itu benar-benar membutuhkan support system terdekat kita. Jangan lupakan doa orang tua, doa keluarga itu nomor 1. Yang terakhir yaitu adalah jalur langit. Nah, dimana teman-teman harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Tidak ada hamba yang akan mulus perjalanan hidupnya, perjalanan karirnya tanpa dia menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selalu ingat, rajin ibadah, berdoa, dan juga berdoa. Insya Allah teman-teman akan diberi kelancaran. Nah, bagaimana? Silahkan teman-teman renungi, silahkan teman-teman ibaratnya persiapkan agar perkuliahan PPG teman-teman ini dapat berjalan dengan lancar. Sebenarnya tips-tips dan trik-trik ini tadi adalah beberapa pengalaman dari Bunda Guru sih, karena jujur Bunda Guru kemarin sempat juga sakit beberapa kali karena memang melalaikan menjaga kesehatan seperti itu ya, karena berbagai kesibukan juga di rumah sehingga ya agak tumbang beberapa kali, sehingga itu menjadikan sebuah kendala lah waktu itu. Nah, jadi untuk teman-teman, ini sharing dari saya, semoga bermanfaat. Ketika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share, dan juga yang belum kenal jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen di setiap video agar Bunda Guru semakin berkembang. Bunda Guru tutup, banyak salahnya Bunda Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe ya.